Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama kami di Koordinator Amsilati NTB. Tadi di sini saya kedatangan tamu dari Ketua Korwil atau Koordinator Amsilati Wilayah Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah Ustadz Marzuki sekaligus Ketua Pondok Pesantren Zainul Hafiz At-Taufik. Jadi beliau adalah seorang orang besar menurut saya, karena selain beliau jadi ketua pondok, beliau juga sebagai ketua Korwil wilayah Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah berkat perjuangan beliau mungkin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Santai aja Ustadz ya. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Di sini saya ingin bertanya Ustadz masalah Korwil ini. Iya. Soalnya terlalu banyak chat-chatan dari teman-teman kami yang menanyakan Korwil. Jadi pertanyaan kami yaitu apa sih itu Korwil Amsilati Ustadz, kira-kira dijelaskan? Baik, kami jawab ya. Jadi Korwil itu singkatan dari Koordinator Amsilati ya. Jadi Korwil itu sendiri adalah suatu wadah, suatu sarana, suatu jalan untuk menciptakan cita-cita daripada Amsilati itu tersebut. Itu aja mungkin. Berarti Korwil adalah suatu jalan untuk Amsilati, berarti penerus, berarti penerus untuk menciptakan cita-cita, mewujudkan cita-cita Amsilati tersebut. Siap. Terus pertanyaan kedua, apa yang melatar belakangi Korwil Amsilati itu ada? Karena seperti kita ketahui bahwa peminat Amsilati itu sangatlah banyak. Bahkan seluruh Nusantara ini mesti ada Amsilati. Bahkan beberapa negara juga menggunakan Amsilati. Nah, untuk menjaga Amsilati itu maka dibutuhkanlah Korwil sebagai penyalur, sebagai penjaga, sebagai penghubung dari semua lembaga-lembaga tersebut. Nah, itu yang melatar belakangi dibentuknya Korwil. Berarti yang saya dengar tadi di wilayah negara Ustaz. Iya. Berarti Korwil di luar negeri juga ada? Ada. Bahkan di Mesir juga ada, di Yaman juga ada, Turki bahkan. Semuanya itu mempunyai Korwil masing-masing. Luar biasa Korwil. Terus pertanyaan ketiga kami Ustadz, apa peran dan tugas Korwil Amsilati? Peran dan tugas Amsilati, Korwil Amsilati itu sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Salah satunya itu adalah membuat program Amsilati di wilayahnya, sehingga nama Amsilati itu banyak diketahui oleh masyarakat. Selain itu, tugas Korwil juga distributor kitab. Jadi lembaga-lembaga yang membutuhkan kitab itu harus mengambil di Korwil dan menjaga kualitas kitab Amsilati tersebut. Andai kata ada yang memfotokopi, maka itu harus ditindaklanjuti oleh Korwil. Nah, itu salah satu tugas secara umum daripada Korwil tersebut. Berarti Korwil yang membuat program dan untuk penyaluran kitab berarti Ustaz ya? Ya, seperti itu. Terus pertanyaan keempat kami, apa tujuan Korwil Amsilati itu dibentuk? Tujuan Korwil Amsilati itu dibentuk sebenarnya simpel sekali, yaitu untuk mengatur, menerbitkan, mengawal untuk kesuksesan Amsilati itu tersebut. Itu simpel sekali. Biasa. Insyaallah. Terus pertanyaan kelima, apa sih fungsi Korwil Amsilati? Ya, ini
salah satu yang sedikit orang ketahui, apa sih fungsi korwil itu, kenapa harus ada korwil dan sebagainya, ya kan? Seperti yang saya katakan dari awal tadi, bahwa korwil ini adalah wadah untuk lembaga-lembaga yang menerapkan Amsilati. Biar apa? Biar Amsilati yang di pusat dengan cabang itu setara. Kalau di pusat mengatakan hakah huruf al-jar, maka di sini juga harus sama. Biar setara dari lembaga yang satu dengan yang lain, setara dalam pembelajaran, setara dengan semua hal. Nah, itu salah satu fungsi dibentuknya korwil. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Ustaz Marzuki. Terus saya lanjut untuk pertanyaan ke-6, Ustaz. Di zaman modern ini, anak bangsa ini sedikit sekali ada rasa cinta kepada tanah air. Apakah korwil dan Amsilati salah satu solusi dari itu semua? Ya, kami jawab bahkan itu sangat solusi sekali. Karena Abah Yai mengatakan, jagalah NKRI dengan Amsilati. Bukan Amsilati, bukan NKRI yang menjaga Amsilati, tapi Amsilati yang menjaga NKRI. Kenapa? Kalau orang itu tidak belajar Amsilati dan tidak belajar agama, lalu untuk menanamkan rasa jatuh cinta kepada tanah air itu tidak ada, maka besar potensi untuk merusak tanah air. Kalau mereka belajar Amsilati, belajar akhlak dan sebagainya, maka di sini tumbuh untuk mengembangkan rasa percaya diri, rasa cinta kepada tanah air. Maka saya katakan, andai kata di satu tempat itu 35% belajar Amsilati, maka selamatlah desa tersebut, karena generasinya sudah mempunyai rasa cinta kepada tanah air. Itu kata Abah Yai. Tidak Amsilati menjaga NKRI. Berarti Amsilati yang menjaga NKRI. Amsilati yang jaga NKRI itu. Terus misal gini Ustaz, di pondok pesantren Zainul Hafiz kan metodenya itu pakai Amsilati. Kira-kira Ustaz, kira-kira ada lulusan dari pondok pesantren Zainul Hafiz yang ingin menjadi korwil, padahal dia bukan lulusan dari Amsilati Pusat Darul Falah, apakah bisa Ustaz kira-kira? Ini salah satu kedudukan daripada korwil Amsilati. Jadi yang berhak, yang harus menjadi koordinator Amsilati itu adalah alumni daripada pusat. Jadi kalau cabang itu belum bisa. Andai kata menjadi anggota itu masih bisa. Tapi kalau menjadi ketua ini mutlak harus alumni Darul Falah itu sendiri. Nah itu. Luar biasa teman-teman. Jadi Ustadz, ini untuk masalah program korwil. Jadi ada kemarin teman yang menanyakan program korwil Ustadz, kira-kira bisa masuk enggak? Mungkin bisa dijelaskan untuk yang BBMA kemarin. Karena sempat ada pertanyaan apa itu BBMA, dan dijelaskan secara detailnya mungkin Ustadz di podcast kali ini. Mungkin kalau BBMA itu salah satu program korwil yang terbaru. BBMA itu singkatan dari bimbingan belajar metode Amsilati. Jadi ini terbuka untuk umum, siapapun yang mau belajar kami terima. Jadi untuk waktu pembelajaran mulai hari Senin sampai Kamis. Jam 9 sampai jam 11. Ya, berarti itu untuk umum Ustaz. Umum, siapapun yang mau belajar. Jadi teman-teman udah dijelaskan tadi masalah BBMA yang sering menanyakan apa itu BBMA. Tadi sempat dijelaskan itu untuk umum, seperti kata beliau tadi. Jadi selanjutnya Ustadz, untuk masalah sedikit aja masalah menangani Amsilati ini Ustadz. Yang dimaksud Amsilati itu apa, dan sedikit penjelasan tentang Amsilati. Karena banyak sih yang menanyakan ini apa sih ini. Nah itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan apa itu Amsilati dan dijelaskan secara rinci sedikit Ustaz. Ya. Jadi Amsilati itu adalah sebuah metode.
sebuah metode cara mudah untuk memahami ilmu alat qawaid. Jadi lebih spesifiknya ke nahwu dan shorof ya. Jadi amsilati ini sebenarnya diambil dari alfiyah. Alfiyah disari, ambil yang menurut Abayai itu penting, dijadikan satu, lalu jadilah khulasoh. Ya, pada intinya amsilati ini adalah cara mudah membaca kitab kuning atau memahami Al-Quran tersebut. Kalau dulu orang belajar belajar ilmu nahwu itu sangat lama, setahun itu belum tentu memahami satu masalah. Tapi dengan adanya amsilati ini adalah solusi untuk mereka yang mau berjuang untuk agama dan memperdalam agama. Itu mungkin itu aja teman-teman penjelasan dari Ustadz Marzuki. Beliau adalah ketua dari koordinator Amsilati. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih jelasnya mungkin bisa dihubungi dan kita lanjut ke part 2. Itu aja teman-teman, sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi